Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi hari ini saya Faisal Alif dan dua partner saya yaitu Devta dan Alfi ingin membahas tentang sistem saraf. Sebelumnya, pernahkah teman-teman merasakan jatuh cinta? Saat sedang merasakan cinta, biasanya jantung kita akan berdegup lebih kencang, telapak tangan berkeringat, dan suasana hati kita menjadi lebih bahagia. Tahukah teman-teman kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena saat jatuh cinta, hormon dopamin yang dihasilkan otak akan bekerja maksimal, sehingga segala hal di sekitar kita akan terasa lebih menyenangkan. Aktivitas hormonal ini akan disampaikan oleh sistem saraf ke organ tubuh lainnya. Akibatnya, tekanan darah kita akan meningkat dan detak jantung akan lebih cepat. Kok bisa gitu ya? Bagaimana saraf hormon dan organ-organ di tubuh kita ini saling bekerja? Untuk menjawabnya, tonton terus video ini sampai selesai. Nah, otak, jantung, hati, dan berbagai hormon saat kita jatuh cinta akan saling bekerja sama membentuk sistem koordinasi. Sistem koordinasi melibatkan sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera untuk mengatur kegiatan organ-organ di tubuh kita. Karena banyaknya sistem yang tergabung dalam sistem koordinasi, di video kali ini kita akan fokuskan membahas tentang sistem saraf. Kita mulai dari sistem saraf. Saraf di tubuh kita tersusun atas jutaan sel saraf atau neuron. Setiap unit neuron terdiri dari dendrit, badan sel, nukleus, neurit atau akson, sel sahuan, selubung Meyliin, nodus Ranvier, dan sinopsis. Antara neuron satu dengan neuron lainnya dihubungkan oleh sinopsis. Perjalanan impuls dimulai dari dendrit dikirim ke badan sel, diteruskan ke neurit atau akson, dan impuls mengalir di sepanjang akson untuk seterusnya diantarkan ke neuron lain oleh akson. Setiap bagian neuron memiliki fungsinya masing-masing, dan dendrit bertugas untuk menerima impuls dan mengantarkan ke badan sel. Badan sel akan menerima impuls dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Dalam badan sel terdapat nukleus untuk mengatur semua aktivitas sel. Akson atau neurit akan menerima dan mengantarkannya ke neuron lain. Nodus Ranvier yang terdapat di sepanjang akson akan mempercepat penghantaran impuls. Sel sahuan berguna untuk menyediakan makanan bagi akson, sedangkan selubung Meyliin akan membungkus akson, akan melindungi akson, dan memberi nutrisi bagi neuron. Ada 3 macam neuron berdasarkan fungsinya, yaitu neuron sensorik atau efferent neuron, motorik atau efferent, dan neuron asosiasi atau penghubung. Neuron sensorik berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Reseptor adalah indera penerima rangsang, dan organ reseptor adalah alat indera. Neuron motorik berfungsi menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Efektor berupa otot dan kelenjar, sedangkan neuron asosiasi berfungsi menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik. Neuron asosiasi terdapat dalam otak dan sumsum tulang belakang. Susunan sistem saraf dalam tubuh kita terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Saraf pusat disusun oleh otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi dibedakan menjadi berdasarkan tempat dan saraf kranial dan spinal, berdasarkan fungsinya dan saraf somatis dan otonom. Kita akan membahasnya satu persatu. Sistem saraf pusat dilindungi oleh selaput meninges, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Pertama, otak. Otak merupakan pusat saraf utama karena berperan mengatur seluruh aktivitas tubuh. Bagian luar otak atau kontreks berwarna abu-abu. Bagian ini banyak mengandung badan sel saraf yang sesuai dengan substansi grisea. Bagian dalam otak atau medula berwarna putih. Bagian ini banyak mengandung neurit atau dendrit yang disebut dengan substansi alba. Otak kita terdiri dari bagian-bagian berikut: cerebrum atau otak besar, talamus, hipotalamus, kelenjar pituitary. Ketiganya merupakan bagian dari diencephalon atau otak depan, mesencephalon atau otak tengah, cerebrum atau otak kecil, pons dan medula oblongata sebagai brainstem atau batang otak. Yuk kita bahas lebih lanjut. Pertama, otak besar. Otak besar berfungsi dalam mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan kepandaian atau intelijensi. Ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan otak besar menjadi pusat pengatur semua kegiatan atau gerakan yang kita sadari. Otak besar terdiri atas 2 belahan. Setiap belahan terdiri atas 4 lobus, yaitu lobus frontalis sebagai pengendali gerakan otot, rangka, dan tempat terjadi proses intelektual.
lobus occipitalis untuk pusat penglihatan, lobus temporalis merupakan pusat pendengaran, penciuman, dan pengecapan, serta lobus parietalis sebagai pengatur perubahan pada kulit dan otot. Kedua otak depan atau diencephalon, otak depan terdiri atas hipotalamus dan talamus. Hipotalamus berperan dalam pengaturan suhu tubuh, rasa lapar, dan haus. Talamus berfungsi sebagai pusat pengaturan perasaan dan gerakan. Berikut otak tengah. Untuk mesencephalon, otak tengah berfungsi untuk mengatur gerak refleks mata dan mengontrol pendengaran. Selanjutnya, otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak tepat di bawah bagian posterior otak besar. Pada bagian bawah otak kecil terdapat jembatan Farol. Otak kecil berfungsi untuk mengatur keseimbangan gerak koordinasi, gerak otot, dan posisi tubuh. Bagian otak berikutnya adalah jembatan Farol ataupun pons faroli. Jembatan Farol berfungsi untuk mengantarkan impuls otot-otot bagian kiri kanan tubuh dan menghubungkan otak besar dengan otak kecil. Terakhir, sumsum lanjutan atau medula oblongata merupakan lanjutan otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Berfungsi untuk mengatur denyut jantung, pelebaran, dan penyempitan pembuluh darah. Gerak alat pencernaan sekresi kelenjar bersin, sendawa, batu, muntah, dan mengatur gerak alat pernapasan. Itulah tadi bagian-bagian otak dan fungsinya. Bisa dimengerti ya? Oke, halo semuanya. Saya Ahmed Alvin Nabawi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang sistem saraf. Bagian saraf pusat kedua adalah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan lanjutan dari medula oblongata yang terdapat dalam rongga tulang belakang bagian luar atau tepi berwarna putih atau substansi alba dan bagian dalamnya berwarna abu-abu atau substansi grisea. Sumsum tulang belakang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari dan ke otak serta sebagai pengatur gerak refleks. Sumsum tulang belakang terdiri dari saraf spinal, sumsum bagian dalam, sumsum bagian tepi, kanal pusat, sayap dorsal, sayap ventral, badan sel, neuron motorik, akson neuron motorik, badan sel neuron, dan akson neuron sensorik. Selanjutnya, sistem saraf tepi. Saraf tepi menghubungkan semua bagian tubuh dengan pusat saraf. Berdasarkan tepatnya, sistem saraf tepi terdiri atas saraf kranial yang berjumlah 12 pasang dan saraf spinal 31 pasang. Saraf kranial berasal dari otak, sedangkan saraf spinal berasal dari sumsum tulang belakang. Cabang-cabang saraf spinal mempersatukan seluruh otot rangka dan kulit. Kita lihat bagian-bagian saraf tepi berdasarkan letaknya. Saraf kranial berjumlah 12 pasang, saraf spinal berjumlah 31 pasang, terdiri dari 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 8 pasang saraf pinggul, dan sepasang saraf ekor. Sedangkan saraf kranial terdiri dari saraf olfaktori optik, okulomotor, troklear, trigeminal, abdusen, facial auditory, glosopharyngeal, vagus aksesoris, binal, dan hipoglosal. Sistem saraf tepi berdasarkan fungsinya terdiri dari saraf somatik dan saraf otonom. Saraf somatik mengatur gerakan yang disadari seperti gerakan kaki melangkah. Berdasarkan arah impuls yang dibawanya, saraf somatik dibagi menjadi sistem saraf aferen membawa impuls dari reseptor ke saraf pusat. Sistem saraf eferen membawa impuls dari saraf pusat ke efektor. Sedangkan sistem saraf otonom mengendalikan gerak organ yang bekerja secara otomatis. Contohnya, gerak otot polos, otot jantung, pembuluh darah, usus lambung. Dan kelenjar sistem saraf otonom terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik yang bekerja berlawanan. Dan inilah fungsi kerja saraf parasimpatik dan saraf simpatik yang saling berlawanan. Setiap impuls yang menghasilkan gerakan akan membentuk dua jenis gerak, yaitu gerak biasa dan gerak refleks. Perkenalkan, nama saya Deftadi Kurniawan. Selanjutnya, gerak biasa merupakan gerak yang disadari. Contohnya, melangkahkan kaki menuju suatu tempat, berlari, atau menyapu. Kita lihat mekanisme gerak biasa hantaran impuls pada gerak biasa. Dimulai dari reseptor sebagai penerima rangsang. Impuls tersebut kemudian diantarkan menuju neuron sensorik untuk kemudian diolah di otak. Respon dari otak oleh saraf motorik diantarkan ke efektor sehingga terjadilah gerakan. Jadi beginilah urutan perjalanan impuls pada gerak biasa. Selanjutnya, gerak refleks. Gerak refleks merupakan gerak yang tidak disadari hantaran impuls. Pada gerak refleks mirip seperti gerak biasa. Bedanya, impuls pada gerak refleks tidak melalui pengolahan pusat saraf,
neuron di otak hanya berperan sebagai konektor saja. Ada dua macam neuron konektor, yaitu neuron konektor otak dan sumsum tulang belakang. Contoh, gerak refleks yang melalui neuron konektor otak, yaitu pupil mata kecil saat terkena cahaya yang terang, dan gerak refleks melalui neuron konektor sumsum tulang belakang, yaitu tangan dikembangkan untuk menjaga keseimbangan tubuh saat kita terjatuh. Urutan perjalanan impuls pada gerak refleks dimulai dari reseptor impuls diantarkan neuron sensorik melewati otak kemudian dikirim ke sumsum tulang belakang. Di sumsum tulang belakang, impuls akan diproses untuk dihantarkan ke neuron motorik. Neuron motorik lah yang akan menyampaikan ke efektor sehingga terjadi gerakan yang tidak disadari. Dan beginilah skemanya. Impuls yang masuk dalam sistem saraf dapat diantarkan melalui dua cara, melalui neuron dan sinapsis. Pengantaran impuls melalui neuron terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara bagian luar dan bagian dalam membran serabut saraf. Ketika istirahat, bagian luar membran serabut saraf bermuatan listrik positif. Sementara itu, bagian dalam membran serabut saraf bermuatan listrik negatif. Keadaan ini dinamakan polarisasi. Ketika menerima rangsang berupa impuls, permukaan luar membran serabut saraf bermuatan negatif dan permukaan dalamnya bermuatan positif. Keadaan ini disebut depolarisasi. Selanjutnya akan terjadi aliran listrik dari daerah bermuatan listrik negatif ke daerah bermuatan listrik positif. Impuls kemudian diteruskan dan akhirnya menuju sumsum tulang belakang. Dan otak impuls tersebut diolah oleh otak dan sumsum tulang belakang, sehingga timbul tanggapan atau respon-respon diubah menjadi impuls dan diteruskan ke neuron motorik hingga ke efektor. Sedangkan penghantar impuls melalui sinapsis dimulai dari membran parasinopsis. Kemudian vesikal-fisikal akan menuju membran parasinopsis karena pengaruh Ca2+. Fesial akan melepaskan neurotransmitter yang berfungsi untuk menghantarkan impuls ke ujung dendrit sel saraf lainnya. Neurotransmitter akan menerima impuls dan berdifusi melalui celah sinapsis. Kemudian berkaitan dengan reseptor yang berada di pasca sinapsis. Ikatan ini menyebabkan impuls bisa diteruskan ke saraf lain. Nah teman-teman, berikut ini catatan untuk penghantar impuls melalui sinapsis sistem koordinasi. Oke, halo teman-teman, selanjutnya ada gangguan atau kelainan dari sistem saraf. Nah, di gangguan sistem saraf ini kita punya 3. Nah, sebelumnya ada yang menarik nih. Dari ketiga penyakit ini, ada 2 yang punya akhiran itis. Nah, jadi di dalam dunia medis, penyakit yang berakhiran itis itu berarti peradangan. Lokasi peradangannya berbeda-beda di setiap penyakit. Contohnya ada juga bronkitis, yang berarti peradangannya berada di daerah bronkiolus. Jadi kita harus ingat ya, di dunia medis kalau ada yang berakhiran itis, itu berarti peradangan. Nah oke, dari ketiga gangguan sistem saraf ini, kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari meningitis. Asal katanya dari mening. Nah, artinya membran atau selaput. Nama ini menunjukkan bahwa meningitis adalah peradangan yang terjadi pada membran otak atau sumsum tulang belakang, yaitu tepatnya di bagian meninges. Jelas ya? Jadi yang mengalami peradangan itu adalah meninges. Nah, masih ingat gak nih teman-teman, meninges itu apa? Ini adalah jaringan ikat yang melindungi otak dan juga sumsum tulang belakang dari goncangan. Meninges terdiri dari 3 lapisan, yaitu dura mater, arachnoid, dan juga pia mater. Nah, penyebab dari meningitis itu apa sih? Penyakit ini bisa disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun jamur. Namun, jika disebabkan oleh infeksi jamur, itu agak jarang terjadi. Selain mikroorganisme, meningitis juga bisa disebabkan oleh obat-obatan, seperti antibiotik ataupun kemoterapi. Contoh virus yang menyebabkan meningitis antara lain enterovirus, mumps virus, dan juga herpes virus. Sedangkan contoh bakterinya ada Streptococcus pneumoniae dan Neisseria meningitidis. Untuk mekanisme penyakit meningitis yang disebabkan oleh virus dan bakteri, biasanya terjadi karena masuknya virus atau bakteri tersebut ke dalam aliran darah yang menuju otak, sumsum tulang belakang, serta cairan cerebrospinal. Jika virus atau bakteri ini masuk ke bagian-bagian tersebut, mereka akan menyebar dan menginfeksi sel-sel pada meninges, sehingga terjadi infeksi atau peradangan. Nah, apa sih pengaruh infeksi ini terhadap sistem saraf? Akibat infeksi ini akan terjadi pembekakan yang dapat menekan otak atau sumsum tulang belakang. Akibatnya, sistem saraf pusat
yaitu otak dan sumsum tulang belakang, bisa mengalami kerusakan jika tidak segera ditangani. Nah, ini tuh ada gejalanya teman-teman. Gejalanya itu dimulai dari demam, sakit kepala, tidak tahan atau tidak toleran terhadap cahaya, leher kaku, muntah, penurunan atau kehilangan kesadaran. Selanjutnya ada cara penyembuhan dari meningitis ini. Nah, kalau meningitis bakteri, kita punya antibiotik intravena atau IV. Dan ini tuh harus segera diberikan untuk mengurangi resiko komplikasi. Selanjutnya ada kortikosteroid, itu mengurangi peradangan di otak. Dan kita bisa melakukan perawatan intensif jika ada komplikasi serius seperti edema otak atau kejang. Selanjutnya ada meningitis virus. Ini biasanya tidak memerlukan pengobatan khusus, hanya istirahat dan banyak minum. Itu akan membantu pemulihan. Obat antivirus digunakan jika penyebabnya adalah virus seperti herpes simplex. Dan terakhir ada meningitis jamur. Obat anti jamur 4 diperlukan pengobatan jangka panjang. Nah, baik, jadi itu penjelasan mengenai meningitis. Semoga kita semua dijauhkan dari penyakit ini ya. Oke, gangguan sistem saraf berikutnya adalah ensefalitis. Nah, berasal dari kata encephalon yang artinya itu otak. Jadi ensefalitis ini merupakan peradangan yang terjadi pada otak ya teman-teman. Oke, berdasarkan penyebabnya, ensefalitis itu dibagi menjadi dua, yaitu ensefalitis primer dan ensefalitis sekunder. Untuk ensefalitis primer, peradangan ini disebabkan oleh infeksi virus atau agen lainnya yang langsung menyerang otak. Nah, perbedaannya, pada ensefalitis sekunder disebabkan oleh infeksi virus atau agen lainnya yang awalnya menyerang organ lain terlebih dahulu, tetapi pada akhirnya mengaruhi otak juga. Virus yang dapat menyebabkan ensefalitis antara lain adalah herpes simplex virus, enterovirus, dan juga virus rabies. Untuk ensefalitis sekunder, penyebabnya bukan hanya infeksi virus, tapi juga dapat disebabkan oleh gangguan autoimun. Dalam kondisi ini, sistem imun penderita tidak hanya menyerang sel-sel yang terinfeksi, tetapi juga menyerang sel-sel otak yang sehat. Gejala ensefalitis meliputi demam, sakit kepala, sakit otot dan sendi, serta kelelahan. Gejala yang lebih parah meliputi halusinasi, kejang-kejang, kehilangan sensasi, kelumpuhan di area wajah, atau bagian tubuh tertentu. Selanjutnya ada lemah otot, gangguan bicara, dan gangguan pendengaran. Dalam kasus yang lebih serius, ensefalitis bahkan dapat menyebabkan kehilangan kesadaran. Berikut cara penyembuhan ensefalitis. Pada ensefalitis virus, ada antivirus, yaitu obat seperti asiklovir efektif melawan infeksi HSV. Selanjutnya ada kortikosteroid. Gunanya untuk mengurangi peradangan otak, terutama pada ensefalitis autoimun. Selanjutnya ada obat anti kejang untuk mengontrol kejang. Selanjutnya ada perawatan pendukung seperti infus cairan, oksigen atau selanjutnya ada perawatan pendukung yaitu infus cairan, oksigen atau bantuan pernapasan jika diperlukan. Nah, pada ensefalitis bakteri ada antibiotik intravena. Nah, itu diberikan jika ensefalitis disebabkan oleh bakteri. Selanjutnya ada ensefalitis autoimun, ada imunosupresan seperti kortikosteroid atau imunoglobulin intravena. Plasmaferesis menghapus antibodi berbahaya di darah. Dan yang terakhir ada rehabilitasi. Setelah perawatan akut, pasien mungkin memerlukan terapi fisik, okupasi, atau bicara untuk memulihkan fungsi otak. Nah, penyakit atau gangguan sistem saraf yang terakhir adalah epilepsi. Jadi, epilepsi ini merupakan gangguan yang terjadi di sistem saraf pusat, di mana aktivitas elektrik di dalam otak menjadi tidak normal. Hal ini menyebabkan penderitanya mengalami kejang-kejang dalam periode tertentu, dan bahkan bisa kehilangan kesadaran. Tapi kita harus ingat, seseorang yang mengalami kejang-kejang belum tentu disebabkan oleh epilepsi ya. Nah, terus apa sih penyebab dari epilepsi atau aktivitas elektrik dalam otak yang tidak normal? Hal ini bisa disebabkan oleh rusaknya pengantaran impuls pada sinapsis. Umumnya, pada penderita epilepsi, kebanyakan reseptor dari neurotransmitter GABA mengalami mutasi. GABA yang berfungsi untuk mencegah terjadinya respons berlebihan tidak dapat berikatan dengan reseptor di neuron postsinapsisnya. Karena tidak bisa mencegah respons, maka impuls akan terus diantarkan ke efektor berupa otot. Hal ini akan mengakibatkan kejang-kejang karena respon yang terus-menerus. Penyebab lainnya bisa juga karena trauma kepala, yang disebabkan oleh kecelakaan atau cedera traumatis lainnya. Selain itu,
Epilepsi juga bisa dipicu oleh kondisi genetik atau rendahnya kadar sodium maupun gula darah. Untuk gejala epilepsi itu sendiri, pertama-tama dapat berupa kejang berulang. Selain itu, penderita juga bisa mengalami gerakan menyentak pada tangan atau kaki yang tidak terkendali, dan bahkan kehilangan kesadaran. Nah, berikut ini cara penyembuhan untuk epilepsi. Yang pertama itu pengobatan dengan obat anti-epilepsi. Contoh obatnya, phenytoin, carbamazepine, valproat, levetiracetam, lamotrigine. Obat ini membantu mengontrol kejang, tetapi dosis dan jenis obat harus disesuaikan dengan kondisi individu. Selanjutnya ada intervensi bedah, dilakukan jika kejang berasal dari area otak tertentu yang dapat diangkat tanpa merusak fungsi vital. Jenis operasi termasuk lobektomi atau pemisahan korpus kalosum. Selanjutnya ada terapi stimulasi saraf. Stimulasi saraf vagus. Nah, ini alat implan untuk mengontrol aktivitas listrik di otak. Stimulasi otak dalam memengaruhi aktivitas saraf untuk mengurangi kejang. Dan yang terakhir ada diet ketogenik. Diet tinggi lemak, rendah karbohidrat yang terbukti efektif untuk beberapa pasien, terutama anak-anak. Mungkin itu saja pembahasan dari kami. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LG ya lihat mama. Balik, Mina ngarep-ngarepe ti tadi titah neang si Memei eta motor batur titah meuli oli monyet.